Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan siklus akuntansi perusahaan Rini Wedding Makeup. Sebelumnya, saya Esti Nurhairunisa dengan NIM 2025-12080. Saya Nadia Rizkia dengan NIM 2025-12083. Saya Dalahayu Ananda dengan NIM 2025-12082. Saya Dita Febi Melani dengan NIM 2025-12081. Saya Fatma Anissa Amalia dengan NIM 2025-12078. Saya Vanessa Putri Mairesa dengan NIM 2025-12079. Rias Rini Makeup Wedding. Profil perusahaan. Perusahaan ini berdiri secara mandiri sejak tahun 2015. Usaha rias pengantin ini berawal dari pengalaman pribadi pemilik yang sebelumnya membantu seorang makeup artist profesional. Dengan tekad dan juga semangat belajar, pemilik mulai mengembangkan kemampuan dalam merias wajah dan melayani berbagai kebutuhan rias pengantin. Usaha ini terus berkembang melalui kerja keras, ketelitian, dan pelayanan ramah kepada klien. Hingga kini, usaha rias pengantin ini berkomitmen memberikan hasil rias yang indah, elegan, serta mencerminkan makna kebahagiaan dan kesakralan pernikahan. Posisi saldo awal buku besar. Rekapan transaksi per bulan Rini Makeup Wedding. Transaksi pertama tanggal 1, pemilik membuka usaha jasa make up dan baju pengantin sebagai modal awal menyetorkan uang sebesar 10 juta. Kas bertambah di debit sebesar 10 juta, modal awal bertambah di kredit sebesar 10 juta. Lalu transaksi tanggal 3, membayar sewa ruang untuk baju pengantin sebesar 500.000 secara tunai. Beban sewa bertambah di debit sebesar 500.000, kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Lalu transaksi tanggal 5, dibeli peralatan make up sebesar 6 juta secara kredit. Peralatan make up bertambah di debit sebesar 6 juta, utang usaha bertambah di kredit sebesar 6 juta. Lalu transaksi tanggal 6, membeli perlengkapan make up sebesar 3 juta. Perlengkapan make up bertambah di debit sebesar 3 juta, kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Lalu transaksi tanggal 8, membayar biaya transportasi sebesar 200.000. Beban transportasi bertambah di debit sebesar 200.000, kas berkurang di kredit sebesar 200.000. Transaksi tanggal 9 yaitu memperoleh pendapatan jasa atau memberikan jasa make up untuk wisuda sebesar 250 secara tunai. Kas bertambah di debit sebesar 250.000, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 250.000. Lalu transaksi tanggal 10, membayar biaya listrik dan air sebesar 300.000. Beban listrik dan air bertambah di debit sebesar 300.000, lalu kas berkurang di kredit sebesar 300.000. Transaksi tanggal 12, membayar utang usaha atas perlengkapan sebesar 6 juta. Utang usaha berkurang di debit sebesar 6 juta, kas berkurang di kredit sebesar 6 juta. Lalu transaksi tanggal 15, memberikan jasa makeup pengantin sebesar 1 juta secara kredit. Piutang usaha bertambah di debit sebesar 1 juta, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 1 juta. Lalu transaksi tanggal 16, membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Beban gaji bertambah di debit sebesar 300.000, kas berkurang di kredit sebesar 300.000. Transaksi tanggal 18, membayar biaya langganan internet salon sebesar 200.000. Beban internet bertambah di debit sebesar 200.000, kas berkurang di kredit sebesar 200.000.
Pada tanggal 20, usaha menerima pembayaran sebesar 1 juta dari jasa makeup pengantin yang sebelumnya dilakukan secara kredit. Kas bertambah di debit sebesar 1 juta, piutang usaha berkurang di kredit sebesar 1 juta. Lalu transaksi tanggal 21 membeli perlengkapan make up baru sebesar 350.000 secara tunai. Perlengkapan make up bertambah di debit sebesar 350.000, kas berkurang di kredit sebesar 350.000. Lalu transaksi tanggal 22 yaitu melayani jasa make up pesta sebesar 150.000 secara tunai. Kas bertambah di debit sebesar 150.000, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 150.000. Lalu transaksi tanggal 25 memperoleh pendapatan jasa make up dan sewa baju pengantin sebesar 500.000 dengan rincian dibayar tunai sebesar 300.000 dan sisanya dibayar kemudian. Kas bertambah di debit sebesar 300.000, piutang bertambah di debit sebesar 200.000, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 500.000. Lalu transaksi tanggal 28 menerima sisa pembayaran dari jasa make up tanggal 25 sebesar 200.000. Kas bertambah di debit sebesar 200.000, lalu piutang usaha berkurang di kredit sebesar 200.000. Lalu transaksi tanggal 30, pemilik mengambil uang usahanya untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Prive bertambah di debit sebesar 500.000, kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Setelah jurnal umum, selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Yang pertama ada kas dengan nomor akun 101. Pada tanggal 1 Oktober, kas dengan keterangan modal sebesar 10 juta di debit. 3 Oktober, beban sewa sebesar 500.000 di kredit. 6 Oktober, dengan keterangan perlengkapan sebesar 3 juta di kredit. 8 Oktober, beban transportasi sebesar 200.000 di kredit. 9 Oktober, dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 250.000 di debit. 10 Oktober, dengan keterangan beban listrik dan air sebesar 300.000 di kredit. 12 Oktober, keterangan utang usaha sebesar 6 juta di kredit. 16 Oktober, beban gaji sebesar 300.000 di kredit. 18 Oktober, beban internet 200.000 di kredit. 20 Oktober, piutang usaha sebesar 1 juta di debit. 21 Oktober, dengan keterangan perlengkapan sebesar 350 di kredit. 22 Oktober, dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 150.000 di debit. 25 Oktober, pendapatan jasa sebesar 300.000 di debit. 28 Oktober, keterangan piutang usaha sebesar 200.000 di debit. 30 Oktober, keterangan priv sebesar 500.000 di kredit dengan total saldo akhir sebesar 550.000 di debit. Selanjutnya yaitu akun piutang usaha dengan nomor akun 102. Tanggal 15 Oktober, piutang usaha dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 1 juta di debit. 25 Oktober, keterangan pendapatan jasa sebesar 200.000 di debit. Tanggal 20 Oktober, keterangan kas sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 28 Oktober, keterangan kas sebesar 200.000 di kredit dengan total saldo 0 rupiah. Selanjutnya yaitu nama akun perlengkapan dengan nomor akun 103. Tanggal 6 Oktober, perlengkapan dengan keterangan kas sebesar 3 juta di debit. 21 Oktober, keterangan kas sebesar 350.000 di debit dengan saldo akhir sebesar 3.350.000 di debit. Berikutnya yaitu peralatan dengan nomor akun 104 pada tanggal 5 Oktober, peralatan dengan keterangan utang usaha sebesar 6 juta di debit dengan total saldo sebesar 6 juta di debit.
Nama akun utang usaha dengan nomor akun 201. Tanggal 5 Oktober, utang usaha dengan keterangan peralatan sebesar 6 juta dikredit. 12 Oktober dengan keterangan kas sebesar 6 juta didebit. Total saldo akhir 0 rupiah. Modal pemilik dengan nomor akun 301, tanggal 30 Oktober, modal pemilik dengan keterangan kas sebesar 10 juta dikredit dengan saldo akhir sebesar 10 juta dikredit. Selanjutnya yaitu ada private dengan nomor akun 302 pada tanggal 30 Oktober dengan keterangan private didebit sebesar 500.000 dengan saldo akhir sebesar 500.000 didebit. Selanjutnya yaitu nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 401. Tanggal 9 Oktober pendapatan jasa dengan keterangan kas sebesar 250.000 dikredit. 15 Oktober keterangan piutang usaha sebesar 1 juta dikredit. 22 Oktober keterangan kas sebesar 150.000 dikredit. 25 Oktober dengan keterangan kas atas piutang sebesar 500.000 dikredit dengan saldo akhir sebesar 1.900.000 dikredit. Nama akun beban sewa nomor akun 501, tanggal 3 Oktober dengan keterangan beban sewa sebesar 500.000 didebit. Saldo akhir sebesar 500.000 didebit. Selanjutnya, nama beban transportasi dengan nomor akun 502, tanggal 8 Oktober, beban transportasi sebesar 200.000 didebit dengan saldo akhir 200.000 didebit. Nama akun beban air dan listrik nomor akun 503, tanggal 10 Oktober, dengan keterangan beban listrik dan air sebesar 300.000 didebit, saldo akhir 300.000 didebit. Beban gaji tanggal 6 Oktober dengan keterangan beban gaji sebesar 300.000 didebit dengan saldo akhir berjumlah 300.000 didebit. Selanjutnya yaitu beban internet dengan nomor akun 505, tanggal 18 Oktober, keterangan beban internet sebesar 200.000 didebit dengan saldo akhir 200.000 didebit. Berikut adalah neraca saldo dengan perusahaan Rini Makeup Wedding dengan hasil sebesar 11.900.000 balance. Laporan laba rugi Rini Makeup Wedding, pendapatan jasa dikurangi total beban, memperoleh laba bersih 400.000. Laporan perubahan ekuitas Rini Makeup Wedding. Di slide ini saya menampilkan laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2025. Pada awal periode ekuitas atau modal pemilik tercatat sebesar 10 juta selama bulan Oktober. Terjadi penambahan ekuitas sebesar 400.000 yang berasal dari laba bersih usaha. Tidak ada tambahan modal baru di periode ini. Kemudian ada pengurangan ekuitas karena pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 500.000. Jadi setelah memperhitungkan penambahan dan pengurangan tersebut, ekuitas akhir per 31 Oktober 2025 menjadi 9.900.000. Laporan ini menunjukkan bagaimana perubahan modal pemilik selama satu periode operasi akibat dari laba bersih dan drive. Di sini saya akan menjelaskan laporan neraca milik Rini Makeup Wedding periode yang berakhir pada 31 Oktober 2025. Pada bagian aset lancar terdapat kos sebesar 550.000, piutang usaha sebesar 0, perlengkapan makeup sebesar 3.350, dan peralatan makeup sebesar 6 juta. Jika dijumlahkan, total aset perusahaan adalah 9.900.000. Selanjutnya, pada bagian kewajiban terdapat utang sebesar 0. Kemudian pada bagian ekuitas terdapat modal Ibu Rini sebesar 9.900. Total aset sebesar 9.900 sama dengan total kewajiban dan ekuitas sebesar 9.900. Sehingga neraca ini dinyatakan seimbang. Selanjutnya ada laporan arus kas.
Rini Makeup Wedding, laporan arus kas periode yang berakhir pada 31 Oktober 2025. Aset kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan sebesar 1.900.000, pengeluaran untuk beban-beban sebesar 1.500.000, membayar utang sebesar 6 juta, memberi perlengkapan sebesar 3.350.000, dengan total 8.950.000. Aset kas dari aktivitas investasi tidak ada. Aset kas dari investasi pendanaan yaitu penyetoran modal sebesar 10 juta, PRIF sebesar 500.000, dengan total 9.500.000. Kenaikan kas bersih sebesar 550.000. Saldo awal kas 1 Oktober 2025 sebesar 0 rupiah, dan saldo akhir kas 31 Oktober 2025 sebesar 550.000. Rias Rini Makeup Wedding, jurnal penutup, periode 31 Oktober 2025. Tanggal 31 Oktober 2025, yang pertama ada pendapatan jasa, didebit sebesar 1.900.000. Dengan ikhtisar laba rugi dikredit sebesar 1.900.000 dengan keterangan menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, ada ikhtisar laba rugi didebit sebesar 1.500.000 dengan kreditnya ada beban sewa sebesar 500.000, beban transportasi sebesar 200.000, beban listrik sebesar 300.000, beban gaji sebesar 300.000, dan beban internet sebesar 200.000. Dengan keterangan menutup akun beban ke dalam ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, ada ikhtisar laba rugi didebit sebesar 400.000. Dengan kreditnya ada modal Rini sebesar 400.000. Dengan keterangan menutup saldo ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, ada modalnya di debit sebesar 500.000, dengan kreditnya ada prive sebesar 500.000, dengan keterangan menutup akun prive ke modal, dengan jumlah akhir yaitu 4.300.000 balance. Di sini saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penutupan milik Rias Rini Makeup Wedding per 31 Oktober 2025. Pada sisi debit terdapat kas sebesar 550.000, perlengkapan make up sebesar 3.350.000, dan peralatan make up sebesar 6 juta. Ketiga akun ini termasuk dalam aset perusahaan. Sementara pada sisi kredit hanya terdapat satu akun, yaitu modal sebesar 9.900.000 yang menunjukkan jumlah modal yang dimiliki oleh pemilik usaha. Jika kita jumlahkan, total sisi debit dan kredit sama-sama sebesar 9.900.000. Artinya neraca saldo setelah penutupan ini sudah seimbang. Itulah siklus akuntansi dari Rini Makeup Wedding periode Oktober 2025. Thank you for watching.